Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai tunaganda yang beranggotakan Lucy Lisanti, Nadia Farina Putri, dan Rahmi Yulianti. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan mengenai definisi tunaganda. Individu dengan penyandang hambatan majemuk adalah individu yang mempunyai hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi antara hambatan pendengaran dan penglihatan atau hambatan penglihatan dan motorik. Anak yang memiliki hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus. Hal ini disebabkan adanya kombinasi antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, serta intelektual. Misalnya, seorang anak yang memiliki hambatan dengan penglihatan dan sekaligus pendengaran, sehingga termasuk kepada golongan yang ekstrim. Namun, pada hambatan majemuk dapat terjadi kombinasi yang tidak ekstrim. Hambatan majemuk dapat terjadi karena penggunaan pada obat-obatan yang salah saat ibunya lagi mengandung. Pada masa kelahiran, terjadi stroke, meningitis, atau terjadinya trauma pada kepala. Hambatan majemuk ini lebih populer disebut dengan tunaganda atau kecacatan ganda. Tunaganda memiliki unsur yang pertama, mempunyai kelainan serius pada aspek kognitif dan memiliki IQ di bawah rata-rata. Yang kedua, mempunyai kelainan atau kecacatan tambahan, bisa kecacatan fisik, sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Dan yang ketiga, individu yang penyandang tunaganda memerlukan penanganan khusus atau lebih dibandingkan kelainan lainnya. Yang kedua, karakteristik tunaganda. Pada karakteristik tunaganda terdapat dua karakteristik, yaitu karakteristik secara umum dan secara khusus. Karakteristik secara umum, ada 7 karakteristik yang terdapat pada anak tunaganda. Yang pertama, kurangnya komunikasi atau sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Hampir semua anak dengan penyandang tunaganda mempunyai hambatan dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain, dan juga tidak dapat memberikan respon atau tidak bisa bicara sama sekali, sehingga interaksi sosialnya menjadi sulit. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Banyak dari anak dengan penyandang tunaganda tidak bisa berjalan, bahkan untuk duduk sendiri. Mereka berpenampilan lamban dalam meraih benda-benda atau dalam mempertahankan kepalanya agar tetap tegak, dan seringkali hanya berbaring di atas tempat tidur. Yang ketiga, sering menunjukkan perilaku aneh. Contohnya, melukai diri sendiri seperti membenturkan kepala, mencabuti rambut, dan sebagainya, atau menggosokkan jarinya ke wajah. Yang keempat, kurangnya dalam keterampilan mandiri. Contohnya, tidak bisa makan sendiri, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil, dan membersihkan diri. Yang kelima, jarang berperilaku dan berinteraksi konstruktif. Pada anak normal maupun penyandang lainnya, senang bermain dengan teman sebaya. Namun, pada anak dengan penyandang tunaganda sangat sulit untuk bermain dengan teman sebayanya dan tidak memperlihatkan emosi. Yang keenam, kecenderungan lupa akan keterampilan yang dikuasai. Dan yang ketujuh, mempunyai masalah dalam menggeneralisasikan keterampilan dari situasi ke situasi lainnya. Contohnya, anak yang memiliki keterampilan berbicara pada saat di rumah, namun saat berada di sekolah menjadi sulit untuk berbicara seperti pada saat berada di rumah. Selanjutnya, karakteristik khusus. Ada 6 karakteristik khusus yang lebih menjelaskan secara spesifik karakter yang ada pada anak tunaganda.
Yang pertama, mempunyai ketunaan lebih dari satu jenis. Misalnya, mempunyai hambatan pada penglihatan dan intelektual, hambatan penglihatan dan pendengaran, wicara, dan hambatan penglihatan dan tunadaksa. Yang kedua, ketidakmampuan akan semakin parah atau semakin banyak jika tidak mendapatkan penanganan atau bantuan. Yang ketiga, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keberagaman kegandaannya. Yang keempat, membutuhkan instruksi yang sangat terperinci. Yang kelima, tidak menyamaratakan pendidikan hambatan majemuk yang satu dengan yang lainnya meski mempunyai kegandaan yang sama. Dan yang terakhir, anak dengan penyandang tunaganda juga mempunyai ciri-ciri positif seperti kondisi ramah, hangat, dan suka bergaul. Saya Lucy Lisanti akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab atau etiologi dari tunaganda. Sebenarnya ada banyak faktor etiologi atau faktor penyebab dari terjadinya tunaganda pada individu. Yang pertama dapat disebabkan oleh faktor prenatal atau masa sebelum kelahiran, seperti karena adanya kelainan kromosom. Yang kedua disebabkan oleh faktor natal atau faktor saat melahirkan, seperti adanya kelahiran prematur ataupun adanya luka kepala saat dilahirkan. Yang ketiga disebabkan oleh postnatal atau masa setelah kelahiran, seperti jatuh, dan terakhir yaitu berkaitan dengan nutrisi yang salah, seperti adanya kekurangan gizi. Sedangkan menurut Mangunsong tahun 2011, etiologi dari tunaganda juga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu luka otak atau brain injury. Biasanya hal ini disebabkan oleh luka waktu lahir, baik itu karena kesukaran saat kelahiran maupun kendala serupa lainnya. Selain itu, luka otak ini juga bisa disebabkan oleh hidrosefalus atau suatu penyakit yang ditandai dengan pembesaran atau pembengkakan tempurung kepala akibat terlalu banyaknya pemproduksian cairan otak. Luka otak juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit lain seperti meningitis dan benturan keras di kepala. Faktor penyebab tunaganda yang kedua menurut Mangunsong tahun 2011 yaitu gangguan fisiologis seperti mongolism. Mongolism yaitu cacat mental akibat kelainan kromosom. Contoh lainnya seperti krenism, yaitu kelainan genetis yang menyebabkan seseorang menjadi kerdil. Faktor yang ketiga yaitu faktor genetis atau keturunan. Hal ini biasanya terjadi akibat adanya kerusakan pada sel benih plasma maupun adanya penurunan materi genetik dari orang tua pada anak, seperti orang tua yang mengalami low intelligency, maka kemungkinan besar sang anak mendapatkan hal yang sama atau adanya penurunan dari orang tua kepada anak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor kebudayaan dan lingkungan, seperti adanya tindakan kekerasan oleh lingkungan dan hal serupa lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang identifikasi. Secara harfiah, identifikasi dapat disebut dengan menemukan ataupun mengenali. Maka, identifikasi anak tunaganda bisa dikatakan suatu proses atau usaha untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang anak, sehingga nanti bisa dikatakan tunaganda atau tidak. Untuk mengetahuinya, maka perlu dilakukan proses identifikasi sebagai berikut. Yang pertama yang perlu dilakukan ialah melakukan anamnesa terhadap orang tua untuk mengetahui proses perkembangan sang anak dari masa kehamilan hingga saat sekarang ini. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak seperti mengukur pengetahuan anak dengan menggunakan alat tes psikologis seperti tes intelijensi. Tes yang digunakan sebaiknya yang memiliki sifat informal seperti dapat dilakukan sambil bermain. Selanjutnya, setelah melakukan tes psikologis atau selain melakukan tes psikologis, sebaiknya juga dilakukan observasi secara cermat
baik itu dari segi penampilan fisik, perilaku, maupun dari cara berbicara. Setelah dilakukan pemeriksaan, seorang anak dapat dikatakan tunaganda apabila 50% gejala-gejala yang ditentukan terpenuhi. 50% tersebut diambil dari nilai cek pada daftar-daftar cek yang telah disiapkan pemeriksa sebelumnya, seperti daftar cek hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berbicara, mental retardasi, hambatan ortopedi, autis, dan daftar cek hambatan belajar. Saya Rahmalianti akan menjelaskan tentang dampak perkembangan pada anak tunaganda. Dampak ini bisa digolongkan dari dampak yang dikatakan sebagai dampak yang berat dan juga terdapat dampak yang dikategorikan sebagai dampak yang ringan. Dan ada hambatan yang dialami oleh anak tunaganda ini atau dampak yang dialami bersifat sementara, bahkan ada juga yang permanen. Dampak-dampak tersebut seperti kesulitan dalam mengingat sesuatu hal, dan selanjutnya adalah kesulitan untuk mengerti atau memahami informasi yang baru dia dapatkan. Lalu terdapat juga dampak berupa kesulitan dalam berbicara atau berbahasa, mengenali bahasa. Lalu terdapat kesulitan dalam mengatur sesuatu, memanage sesuatu, seperti membuat pekerjaan yang harusnya dia lakukan seperti di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya adalah merasa sulit untuk memahami informasi yang ia dapatkan. Lalu ada juga dampak yaitu tidak memiliki keseimbangan dalam melakukan sesuatu hal, yang mungkin disebabkan oleh perkembangan motorik dan fisik yang keterbelakangan. Yang selanjutnya adalah ketidakstabilan dalam perkembangan yang digolongkan ke sesuatu yang sangat ekstrem. Dan dampak yang ke-8 adalah memperlihatkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi atau situasi yang sedang terjadi di sekitar anak tersebut. Selanjutnya juga ada dampak seperti susah mengerti terhadap lelucon yang orang berikan atau situasi yang ada di sekitarnya. Oleh sebab ini timbulnya dampak yang ke-8, memperlihatkan tingkah laku yang tidak sesuai. Lalu terdapat juga dampak yang dirasakan oleh anak tunaganda adalah mudah merasa lelah, frustasi, bahkan marah-marah terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu anak tunaganda cenderung merasa cemas atau merasa takut tanpa alasan yang jelas dan mudah tersinggung pada sesuatu hal, dan juga mengalami perubahan mood yang digolongkan ekstrim. Juga kemunculan perubahan ini secara tiba-tiba. Yang selanjutnya adalah depresi. Depresi ini adalah perasaan sedih dan terpuruk yang seringkali terjadi pada anak tunaganda. Yang selanjutnya adalah agresif, yaitu menunjukkan emosi marah secara tidak wajar, baik kepada orang tuanya, ibunya, ayahnya, ataupun orang lain yang di sekitarnya. Ketidakmampuan ini bisa terlihat secara langsung ataupun tidak. Yang bisa terlihat adalah misalnya anak tersebut mengalami gangguan dalam berbicara. Sedangkan ketidakmampuan yang mungkin tidak dapat terlihat adalah kesulitan belajar. Atau ada hal lain yang membuat anak tersebut memperlihatkan tingkah laku seperti orang normal. Dan juga karena ketidakmampuan tersebut membuat anak tunaganda mengalami penurunan dalam akademis, dan seringkali guru membuat anak tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan frustasi. Masalah yang juga dialami oleh anak ini yaitu motor speech disorder, di mana anak kehilangan atau menurunnya kemampuan untuk mengerti atau memahami atau merumuskan bahasa dengan baik yang disebabkan oleh kecelakaan yang pernah dialami atau
anak tersebut pernah mengalami sakit parah sehingga membuat menurunnya kemampuan tersebut. Dan juga karena anak tersebut merasa sulit untuk menyampaikan suatu kalimat berdasarkan topik pembicaraan, membuat anak ini mudah merasa marah atau frustasi. Selain dampak tersebut dirasakan langsung oleh anak tunaganda, dampak ini juga bisa dirasakan oleh orang tua. Dikatakan bahwa orang tua yang memiliki anak disabilitas seperti tunaganda cenderung mudah merasakan frustasi bahkan depresi, dan stres tersebut disebut sebagai parenting stress, di mana orang tua mengalami stres saat mengasuh anaknya, yang berkaitan pula dengan cara ia berkomunikasi dengan anak, cara ia merawat anak tersebut, anaknya, dan juga selalu mencari cara agar anaknya ini bisa sembuh dan kembali dan bisa menjadi anak normal. Dan hal ini bisa berdampak pada kehidupan pribadi orang tua tersebut dan keluarganya. Ditambah apabila anak tersebut menunjukkan perilaku yang memberontak karena ketidakpahaman orang tua terhadap komunikasi yang terjadi antara anak dan juga orang tua. Selanjutnya ada intervensi dini. Intervensi ini memiliki dua jenis, yaitu intervensi yang bisa dilakukan langsung kepada bayi yang terlahir cacat, dan juga intervensi yang dilakukan saat perkembangan anak ketika berumur 1 atau 2 tahun. Beberapa kriteria intervensi yang bisa digunakan, yang pertama adalah riset atau value-based practice, di mana intervensi yang digunakan harus terjamin efektif berdasarkan penggunaan intervensi tersebut sebelumnya. Dan apabila intervensi yang ingin digunakan itu tidak memiliki bukti, maka disarankan untuk menggunakan dasar value-based practice yang telah digunakan oleh penyelenggara pendidikan ABK sebelumnya. Yang kedua adalah family-centered practice, di mana anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan bagi anak ABK, baik dari orang tua, saudara, maupun keluarga besar. Yang selanjutnya adalah perspektif multikultur. Disarankan bagi pakar atau pendidik yang akan melakukan intervensi untuk menggunakan perspektif multikultur yang disebabkan oleh keadaan orang tua yang mungkin masih belum bisa menerima keadaan anaknya, sehingga menyebabkan orang tua merasa stres. Yang selanjutnya adalah kolaborasi cross-disciplinary, yaitu intervensi dilakukan dengan beberapa pakar atau ahli yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu untuk saling berkolaborasi, bukan bekerja secara tersendiri, mengingat bahwa anak tunaganda memiliki kebutuhan dalam banyak hal atau aspek yang berbeda-beda. Contoh tunagandanya adalah tunanetra dan tunadaksa, maka dibutuhkan pakar yang paham tentang tunanetra dan juga pakar yang paham tentang tunadaksa, saling berkolaborasi untuk melakukan intervensi pada anak tunaganda. Yang selanjutnya ada prinsip normalisasi, yaitu prinsip di mana semua anak ABK, anak berkebutuhan khusus harus memiliki pendidikan dan lingkungan yang sebisa mungkin tidak berbeda dengan orang normal. Terdapat istilah inklusi, ya berarti nilai yang penting dalam memberikan dukungan baik kepada anak berkebutuhan khusus ataupun tidak, agar ikut serta pada komunitasnya dengan alami atau natural. Prinsip ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan jika seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan, begitu pula dengan anak yang memiliki keunikan atau berkebutuhan khusus. Pendidikan tunaganda. Yang pertama, pendidikan dini. Pendidikan dini untuk anak dengan usia 2 hingga 6 tahun
atau disebut sebagai playgroup. Tujuan dari pendidikan ini adalah memungkinkan anak dengan hambatan majemuk dilayani secara tepat dan secepat mungkin, sehingga mempunyai potensi dapat berkembang lebih awal. Selain itu, anak dengan usia 2 hingga 6 tahun dapat mengikuti pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh SLB. Yang kedua, sekolah khusus. Sekolah khusus atau sekolah luar biasa adalah sekolah khusus untuk anak yang mengalami hambatan, termasuk anak dengan hambatan majemuk. Bentuk pelayanan pendidikannya yaitu ada sekolah rumah sakit. Adalah bentuk pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan pendidikan ini digunakan bagi anak yang menyandang penyakit atau memerlukan perawatan intensif dalam jangka waktu lama. Tujuan pelayanan pendidikan ini agar pendidikan anak tidak terputus karena dapat melanjutkan pendidikan di rumah sakit. Namun di Indonesia sendiri masih jarang diterapkan. Sekolah khusus berasrama adalah sekolah khusus untuk anak dengan hambatan majemuk yang disertai dengan penyelenggaraan asrama bagi mereka. Tujuan dari pelayanan pendidikan ini adalah anak selain memperoleh pendidikan khusus juga secara lebih intensif masih mendapatkan bimbingan dari pembimbing asrama. Lalu ada sekolah khusus harian. Sekolah ini seperti sekolah pada umumnya, yaitu anak pergi ke sekolah setiap harinya dan pulang setelah pelajaran selesai. Tujuan dari pelayanan pendidikan ini selain mendapatkan pendidikan khusus, anak masih tetap mendapatkan pendidikan dari orang tua dan juga dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitar rumahnya. Sekolah khusus yang dilaksanakan di Indonesia sebagian besarnya adalah sekolah khusus berasrama dan sekolah khusus harian. Sering disebut dengan sekolah luar biasa bagian G atau SLBG, sekolah untuk anak dengan penyandang tunaganda. Lalu ada kelas mandiri, yaitu program pendidikan bagi anak dengan hambatan majemuk. Tujuan dari program pendidikan ini adalah agar anak yang mengalami hambatan majemuk dengan anak tidak mengalami hambatan majemuk dapat berinteraksi dan saling bekerja sama serta dapat saling belajar. Yang terakhir, kelas khusus, yaitu program kelas khusus untuk anak yang mengalami hambatan majemuk di dalam sekolah umum. Kelas khusus ini sudah menjadi bagian dari sekolah umum yang bersangkutan, tidak seperti kelas mandiri. Tujuan dari program ini adalah agar anak yang mengalami hambatan majemuk dengan yang tidak mengalami hambatan majemuk dapat berinteraksi. Yang ketiga, sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menjalankan pendidikan tanpa adanya diskriminasi kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kondisi lainnya yang termasuk ke dalam hambatan majemuk. Tujuan dari sekolah inklusi ini adalah memberikan hal yang sama dengan anak lainnya tanpa adanya hambatan majemuk untuk memperoleh pendidikan, sehingga mendapatkan kesempatan yang luas untuk belajar bersama teman sebayanya. Yang terakhir, pendidikan vokasional. Pendidikan ini adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan anak untuk memasuki dunia pekerjaan sesuai dengan potensi hambatan maupun kebutuhan. Tujuan pendidikan vokasional adalah untuk mencapai kemandirian, kepuasan, integrasi sosial, dan kualitas hidup yang baik.